Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita menerima suatu pertanyaan yang berkaitan dengan syarat-syarat menjadi seorang diaken di gereja. Kita baca dulu 1 Timotius pasalnya yang ketiga, Saudara, dari ayat ke-8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan itu di akhir ayat 13 itu. Kenapa syarat-syarat itu ditekankan untuk menjadi diaken? Supaya mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Supaya hidupnya tidak menjadi sandungan, Saudara. Jadi seorang diaken harus dipilih, pasti harus orang yang sudah bertobat dong. Dulu dia berdosa Pak, ya kita semua juga dulu berdosa. Emang ada di antara kita yang tidak berdosa? Yang penting itu sekarang. Masih hidup dalam dosa atau tidak? Kalau masih hidup dalam dosa ya jangan jadi diaken. Bagaimana mau bersaksi? Nah, haruslah orang yang suci hatinya, bukan pemabok dan sebagainya tadi itu. Supaya apa? Supaya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus dengan leluasa, artinya tidak menjadi sandungan, orang-orang mau dengar. Para jemaat juga jangan suka menghakimi. Dulu dia dosa Pak, iya dulu, sekarang sudah bertobat atau belum? Itu yang paling penting, Saudara. Sebab kalau kita perhatikan dosa zaman dulu, semua orang berdosa. Mana ada orang yang tidak berdosa. Jadi ayat ini bisa dibaca lagi dari ayat 1 sampai 7. Di situ dijelaskan tuh ayat 6 misalnya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat dan lain-lain. Intinya supaya kita jadi saksi Tuhan, tidak jadi sandungan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.